tengah Laut Kaspia, sekitar 97 km dari kota Baku, Azerbaijan. Nelayan lokal memberinya nama menyeramkan, batu hitam, karena zat gelap yang ditemukan di atas bebatuan di sana. Jadi, kamu ingin membangun rumah? Pernah mempertimbangkan membuat rumah dari kapal karam? Soalnya seseorang sudah melakukannya. Bukan Kapten Jack Sparrow. Mungkin terdengar gila, tapi ada sebuah kota yang dibangun dari kapal-kapal karam. Mungkin itu tempat teraneh di bumi. Tapi masih banyak lagi yang aneh di luar sana. Ada sebuah tempat misterius di tengah-tengah Laut Kaspia, sekitar 97 km dari kota Baku, Azerbaijan. Nelayan lokal memberinya nama menyeramkan, batu hitam, karena zat gelap yang ditemukan di atas bebatuan di sana. Pada tahun 1940-an, sekelompok ahli geologi meneliti area tersebut dan menemukan kalau zat gelap itu adalah minyak. Ada bertonton minyak di dasar laut yang secara alami menarik banyak perhatian. Ide mengekstrak minyak dari dasar laut sudah ada jauh sebelum ditemukannya batu hitam, yang dikerjakan oleh seorang ahli geologi asal Polandia, Witold Glenecki. Maaf, bahasa Polandiaku pas-pasan, di mana ia mempelajari ladang-ladang minyak di Azerbaijan. Glenecki berencana membangun platform khusus di atas laut untuk menambang minyak, kemudian memindahkannya ke darat menggunakan perahu khusus. Idenya pun diterima setelah industri kehabisan minyak dari daratan. Kedalaman laut di tempat batu hitam berada hanya 20 meter. Jadi diputuskan untuk membangun platform Glenecki di sana. Ini menjadi platform minyak pertama di laut lepas. Tapi para pekerja tidak punya cukup ruang untuk bekerja dan tinggal di sana. Jadi solusi yang tak biasa pun ditemukan. Mereka membangun pemukiman di atas air. Pertama, mereka membawa kapal tua ke batu hitam. Kapal ini disulap jadi rumah bagi para pekerja tambang. Sumur tambang pertama diluncurkan dalam waktu 1 tahun. Setelah itu, tempat ini dikenal dengan nama Batu Minyak. Setengah tahun kemudian, sudah ada 7 kapal di sana. Faktanya, para insinyur memutuskan membuat sebuah pulau buatan dari kapal karam. Kapal-kapal tersebut sengaja ditenggelamkan, kemudian dibalik, lalu dihubungkan dengan jembatan logam sebagai pondasi pemukiman di lautan. Seiring dengan pesatnya ekstraksi minyak, pemukiman ini juga makin besar. Seiring waktu, Batu Minyak tumbuh jadi kota sungguhan dengan gedung-gedung bertingkat, pusat kesehatan, aula makan, pabrik, dan bengkel. Kemudian, pulau-pulau buatan ini dihubungkan dengan jembatan khusus yang menjulang di atas air. Secara keseluruhan, pemukiman ini tumbuh hingga 17 hektar dan semua infrastruktur untuk mengangkut minyak ke daratan telah berhasil dibangun. Akhirnya, para pekerja tambang punya tempat untuk bekerja dan tinggal. Tapi bagaimana dengan badai? Terlepas dari seluruh kerja keras yang dilakukan, kota ini tetap saja hanya sebuah anjungan logam yang mengapung di atas laut. Meskipun Laut Kaspia bagian ini relatif tenang, alam bisa mengancam di mana saja. Bencana pertama yang menimpa penduduk Batu Minyak terjadi tahun 1953 saat sebongkah es besar menuju ke selatan. Es itu sangat besar sehingga bisa dengan mudah menyapu habis tempat itu. Penduduk kepulauan logam itu berjuang melawan es tersebut sebisa mungkin, termasuk menaburkan serbuk batu bara di atas es untuk melelehkannya. Sayangnya, usaha ini gagal dan setelah 2 minggu, mereka mengalami kekalahan melawan es tersebut. Penduduk dievakuasi dan sumur minyak berhenti beroperasi hingga bencana berlalu. Sekarang sudah tidak ada lagi populasi yang menetap di Batu Minyak. Sekitar 2.000 orang masih pergi ke sana untuk bekerja, tapi mereka tidak tinggal lebih dari 1 minggu dalam satu waktu. Satu-satunya pengecualian adalah saat badai, di mana angkutan yang menuju daratan mustahil beroperasi. Batu Minyak tetap menjadi salah satu kota teraneh di bumi. Tapi masih ada kota unik lainnya di luar sana yang sama anehnya. Misalnya, kota Aogashima di Jepang. Pulau tempatnya berada terbentuk dari erupsi setidaknya 4 gunung api bawah laut. Dan pemukiman ini tepat berada di gunung berapi aktif. Yang mengejutkan, kondisi ini tidak membuat penduduk kota ketakutan. Sekitar 300 orang masih menetap di sana. Hey Sobat Mantap, jangan lupa di subscribe, hidupin tombol loncengnya, like and share dan komen, karena semua itu gratis Sobat Mantap.
Yuk kita lanjut nonton. Jika kamu lelah dengan hiruk-pikuk kota besar, pergilah ke Monowi, Nebraska. Inilah satu-satunya kota di Amerika yang penduduknya hanya 1 orang. Selama beberapa dekade, kota kecil ini sama saja seperti kota-kota lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, para pemudanya meninggalkan kota ini untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hingga suatu hari, hanya tersisa 1 orang yang tinggal di sana, bernama Elsie Eiler. Di sana, ia menjadi wali kota, penjual, dan penjaga toko sekaligus. Dia juga menjaga perpustakaan suaminya yang berisi 5.000 buku. Tapi kenyataannya, dia tidak benar-benar sendiri. Kota ini cukup terkenal, jadi teman-temannya dari kota-kota terdekat, juga para turis, berkunjung ke Monowi sepanjang waktu. Bahkan, ada beberapa program TV yang menampilkan kota ini juga, Elsie. Di barat daya Tiongkok ada tempat yang diberi nama Kerajaan Orang-Orang Pendek. Ini satu-satunya desa di dunia yang diperuntukkan bagi orang-orang pendek. Penduduknya tidak boleh lebih tinggi dari 1,3 meter. Lebih dari 100 orang dari seluruh Tiongkok tinggal di kota ini, berusia mulai dari 19 hingga 48 tahun. Mereka mengatakan mereka lebih nyaman tinggal bersama orang-orang dengan tinggi yang sama. Berkat sektor pariwisata yang menjanjikan, desa ini punya infrastruktur sendiri, kantor polisi, dan pemadam kebakaran. Ordos adalah tempat unik lain di Tiongkok. Tempat ini dulunya adalah kota hantu terbesar di dunia. Maksudku, benar-benar besar. Kota ini dirancang untuk menampung lebih dari 1 juta penduduk. Tapi untuk waktu yang lama, harga properti terlalu mahal, sehingga tidak banyak yang mampu hidup di sana. Namun, beberapa tahun belakangan, situasinya jadi lebih baik. Ordos sekarang punya banyak penduduk. Bangunan-bangunan seperti menara ini menjulang di atas gurun, membuat kota ini terlihat indah. Shibam di Yaman dijuluki Manhattan dari gurun. Sejak abad ke-16, Shibam adalah kota pertama yang tumbuh ke atas, alih-alih melebar. Bangunan-bangunan vertikal ini melindungi penduduk dari banjir, dan benteng Shibam memungkinkan mereka melihat bahaya dari kejauhan. Penduduk kota di Australia ini tidak melihat matahari selama berhari-hari. Penduduk Kuberpidi bersembunyi dari panasnya gurun dan badai pasir di gua-gua yang digali mengarah ke lereng bukit. Apa yang membuat mereka bertahan di iklim yang mengerikan ini? Ya, mereka mau kaya. Ada banyak batu kalimaya di pedalaman ini. Jadi, mungkin menemukan batu bernilai puluhan juta rupiah mengalahkan ketidaknyamanan tersebut. Kota percobaan di tengah Arizona adalah salah satu pemukiman ramah lingkungan paling unik di bumi. Pengembangnya, arsitek Italia Paolo Soleri, punya mimpi membangun kota yang menyatu dengan alam. Penduduknya mencoba menjaga lingkungan dengan menanam makanan sendiri dan melengkapi rumah mereka dengan panel surya. Sayangnya, konstruksi proyek perkotaan ini tidak pernah selesai. Tapi bahkan bangunan-bangunan yang belum selesai tersebut menarik perhatian ribuan wisatawan. Tidak ada penduduk tetap di Arcos Shanty. Jumlah penduduknya naik turun dari 50 hingga 150 jiwa. Banyak pelajar dan relawan datang ke sini menghabiskan beberapa bulan di tengah gurun dan berkontribusi bagi keajaiban arsitektur ini. Selamat datang di ibu kota kilat di dunia. Pada malam hari, penduduk desa Danau Maracaibo, Venezuela merasakan badai selama separuh malam-malam mereka sepanjang tahun. Faktanya, di desa ini kita bisa menyaksikan ribuan sambaran kilat setiap malam, kira-kira 28 kali dalam semenit. Banyak ilmuwan mencari tahu penyebab badai abadi ini. Kebanyakan dari mereka setuju. Hal ini disebabkan oleh angin dari pegunungan terdekat. Dan di desa terpencil Kalachi di Kazakhstan, orang bisa tertidur selama berhari-hari. Mereka yang pernah mengalami kejadian aneh ini mengatakan kalau otak mereka tiba-tiba berhenti bekerja. Setelah ketiduran yang aneh ini, mereka merasa linglung dan tidak mengingat apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tapi beberapa ilmuwan percaya ini ada hubungannya dengan tambang uranium terdekat yang terbengkalai. Gas radon dari tambang bisa merembes keluar dari tanah, menyebabkan kekurangan oksigen dan membuat pingsan. Kurasa ini pertanda kalau aku harus pindah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton.